Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku level 3 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz kembali menyapa kalian dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Oke, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya? Oke anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini silahkan disiapkan buku paketnya dan silahkan dibuka halaman 102 sampai 115. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Silahkan dipersiapkan buku paketnya dan dipersiapkan buku tulisnya, dan juga jangan lupa disiapkan juz amma ataupun Al-Qur'annya. Kok menyiapkan juz amma segala Ustadz? Ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang surat Al-Kautsar. Oke, silahkan dipersiapkan dulu. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari dan bersama-sama belajar tentang surat Al-Kautsar. Oke, anak-anakku semuanya, apakah sudah siap? Apakah sudah disiapkan buku paketnya, disiapkan buku tulisnya, dan juga jangan lupa disiapkan juz amma ataupun Al-Qur'annya. Oke, silahkan kita mulai belajar tentang surat Al-Kautsar. Dan silahkan dibuka halaman 111. Dan juga disiapkan juz amma ataupun Al-Qur'annya, supaya kalian terbiasa belajar menggunakan buku paket dan juga disinkronkan dengan juz amma ataupun Al-Qur'annya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, apa yang akan kita pelajari dalam materi Ayo Belajar Surat Al-Kautsar? Materi pokok apa saja yang akan kita pelajari nanti? Oke, yang pertama, anak-anakku semuanya nanti akan bersama-sama belajar bagaimana membaca kalimat atau lafaz dalam surat Al-Kautsar. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makhrajnya, dan bagaimana cara membacanya dengan baik. Selanjutnya, anak-anak nanti akan belajar menghafal surat Al-Kautsar. Bagaimana? Apakah sudah hafal semuanya? Seharusnya sudah dong, karena kalian sudah kelas 3. Apakah ada yang belum hafal? Oke, kalau belum hafal, mari nanti kita hafalkan bersama-sama pada kesempatan pembelajaran kali ini.
Selanjutnya, kita nanti akan bersama-sama memahami pesan ataupun hikmah ataupun pelajaran apa saja yang kita ambil, kita dapatkan dari mempelajari surat Al-Kautsar. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya ataupun manfaatnya dari mempelajari surat Al-Kautsar. Oke, 3 hal itu yang nanti akan menjadi materi pokok dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kali ini. Selanjutnya, kita masuk pada materi pokok yang pertama, yaitu membaca lafaz surat Al-Kautsar. Sudah siap semuanya? Are you ready? Ista'atum. Semua sudah siap ya? Oke, yang pertama silahkan disimak baik-baik cara membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Perhatikan bacaan inna, ada panjangnya yang double, yaitu panjang karena gunnah, berhenti sebentar 2 ketukan atau 3 ketukan karena gunnah, kemudian ditambah dengan panjang 5-6 ketukan karena ada bacaan mat. Inna a'tainakal kautsar. Toina bukan toina, ya, dibaca toina. Kemudian kal kautsar, kausar bukan kausar, tapi kausar. Kita ulangi lagi ya. Inna a'tainakal kautsar. Ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Perhatikan li-nya 2 setelah tasdid. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ketiga. Ada bacaan gunnah, diperhatikan. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, silahkan dicoba lagi ya. Berulang-ulang supaya bacaan kalian bisa lancar, bisa tepat, bisa benar, dan bisa hafal dengan baik. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sudah siap untuk membaca dengan baik ya? Oke. Sekarang kalau sudah membaca dengan baik, silahkan dilatih. Kalau sudah dilatih dengan baik, silahkan ya, nanti kalian secara mandiri mencentang ya di buku tulisnya ataupun di buku paketnya, kira-kira oh aku sudah membaca dengan baik Tat, aku sudah lancar. Nah, nanti kalian isi centangannya di sini. Aku sudah dapat membaca sendiri surat Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat 1 sudah lancar. Ayat 2 juga sudah lancar. Alhamdulillah ayat 3 juga sudah lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada materi menghafal surat Al-Kautsar. Kalau tadi
kita belajar membaca dengan baik, sekarang kita hafalkan. Ya, sekarang kita hafalkan dan kita ulang-ulang hafalannya supaya hafalan kita lancar dan baik. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita ulangi sekali lagi supaya hafalan kita lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Insya Allah aku bisa Ustadz, aku sudah hafal. Oke. Insya Allah Ustadz, aku sudah hafal dengan cepat. Oke. Silahkan kalau sudah hafal, silahkan diisi pada kolom berikut ini di buku paketnya ataupun ditulis di buku tulisnya. Aku sudah hafal Ustadz, aku sudah mencentangnya. Nah, silahkan kalian dicentang di sini. Aku sudah hafal surat Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat 1. Ayat 2, ayat 2 juga sudah Ustadz. Alhamdulillah ayat 3 juga sudah hafal Ustadz. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Sangat mudah kan? Karena hanya terdiri dari 3 ayat. Dan surat ini sangat gampang dihafalkan karena pendek. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah memahami pesan dan hikmah dari surat Al-Kautsar. Hikmah apa saja ataupun pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan dari mempelajari surat Al-Kautsar. Oke, sekarang kita pahami satu persatu ayatnya dan artinya supaya kita bisa memahami apa toh yang terkandung dalam surat Al-Kautsar itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maksudnya adalah Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad atau umat Islam atau umat manusia, memberikan apa? Memberikan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu apa? Sangat banyak sekali. Salah satunya adalah nikmat Islam, ya, nikmat iman. Kita harus bersyukur karena kita tergolongkan dengan golongan umat Islam atau anak muslim. Karena termasuk kenikmatan yang sangat besar adalah kita termasuk digolongkan dalam golongan umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat apa saja selain nikmat Islam dan nikmat iman? Ya, nikmat yang kita rasakan sehari-hari. Kita bisa makan, kita bisa bermain, kita bisa berkumpul dengan saudara, kita bisa beribadah dengan baik, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak bisa hidup dengan normal, kita tidak bisa hidup dengan layak seperti yang lain, kita akan susah. Ya, seperti saat ini, kita tidak bisa sekolah seperti biasa. Kan tidak enak kan? Maka ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, karena Allah semata, dan berkurbanlah sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, maka salah satu tanda
Dan bukti kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya, melaksanakan ibadahnya, terutama ibadah wajib, terutama sholat. Ya. Adapun selain ibadah sholat, ada ibadah yang lain yang tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembelih hewan kurban atau berkurban. Ya, kurban adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka nikmat yang diberikan kepada kita itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nikmat sehat kita gunakan untuk sholat dengan baik, dengan tertib dan tumakninah. Kita punya kelonggaran harta, kita gunakan untuk berkurban, supaya harta yang diberikan kepada kita bisa bermanfaat. Untuk ayat ketiga, Allah menerangkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sungguh orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, yaitu rahmatnya tidak terputus. Dan Nabi Muhammad akan selalu memiliki pengikut, memiliki umat sampai akhir zaman nanti. Dan termasuk kenikmatan yang sangat besar adalah kita termasuk digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, Ustadz akan memberikan ringkasan materi yang telah Ustadz sampaikan tadi berkaitan dengan materi surat Al-Kautsar. Ya, materi pokok yang tadi Ustadz sampaikan, Ustadz ringkas supaya lebih mudah dalam mempelajarinya. Surat Al-Kautsar adalah surat dengan nomor urut yang ke-108. Silahkan nanti dibuka Al-Qur'annya, ada nomor urut suratnya. Kemudian surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan pendek-pendek dan sangat mudah untuk dihafalkan. Surat Al-Kautsar tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Maka nama suratnya disebut surat Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Salah satu nikmat itu adalah nikmat Islam, nikmat iman. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut atau umat yang banyak sampai akhir zaman, karena Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman ataupun Rasul penutup dari semua Rasul. Dan beliau, Nabi Muhammad, adalah Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW mempunyai nama baik di dunia dan akhirat, dan seluruh alam akan memuji beliau. Jadi, keistimewaan Nabi Muhammad adalah seluruh penghuni langit dan bumi akan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai penghormatan kepada beliau, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nah, dari ringkasan materi ini silahkan dipelajari dengan baik supaya kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang baik dari pelajaran surat Al-Kautsar yang kita pelajari hari ini. Maka dari itu anak-anakku semuanya, sikap sebagai anak muslim yang solih dan solihah adalah
selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang diberikan hari ini adalah nikmat sehat. Ya, kita harus menjaganya dengan baik. Karena kalau sakit, kita tidak bisa ngapa-ngapa. Mau beribadah juga susah, mau aktivitas yang lain juga susah karena kondisi kita sedang sakit. Maka ketika kita masih sehat, kita gunakan dalam rangka berbuat baik, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran kali ini tentang surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat. Silahkan difahami, dipelajari, dan disimak materi surat Al-Kautsar dengan baik, supaya kita mendapatkan manfaat dari yang kita pelajari tentang surat Al-Kautsar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.